Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya salah satu memimpin doa maju ke depan. Silakan maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih maju. Ya, Bu, berdoa. Apakah ada kawan-kawan kamu yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa orang? 3. Siapa saja? Agatha. Agatha. Siapa lagi? Raja Sebelum belajar, Ibu minta kalian berdiri. Cek kerapian baju kalian. Apakah ada yang belum dimasukkan, dasinya belum dipasang? Silakan dirapikan. Setelah itu, silakan kalian melihat kiri dan kanan. Apakah ada sampah? Jika ada, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Silakan diri teman-teman. Menyampaikan beberapa tujuan daripada kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Kita mulai. Bisa dilihat di papan tulis. Di situ ada 2 tujuan yang akan dicapai pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat memahami konsep gotong royong dengan benar. Nah, tadi katanya belum tahu apa itu gotong royong. Nanti kita akan belajar, kita akan diskusi di situ nanti. Yang kedua, mengamati gambar. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menyimpulkan arti pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itu ya. Nah, selain tujuan, di sini juga ada manfaat dari kita mempelajari tentang proyek gotong royong. Manfaat yang pertama adalah menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, mempunyai sifat kekeluargaan. Yang kedua, membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ke kegiatan inti, Ibu minta kita ada kesepakatannya supaya jalannya pembelajaran kita ini aman, tertib, lancar ya. Nah, kesepakatan yang pertama yang Ibu minta, kesepakatan kelas kita yang pertama adalah aktif dan kolaboratif. Berarti dalam satu tim, satu kelompok, kalian harus ada kerjasama ya. Yang kedua, menghargai dan berempati terhadap sesama, maksudnya sesama kelompok sendiri ataupun kelompok lain ya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi nanti kan ada tugas yang Ibu berikan, ada 3 pertanyaan. Kalian mencari jawabannya nanti dan kalian juga harus bertanggung jawab atas ketiga masalah itu ya. Yang terakhir, bijaklah dalam menggunakan teknologi atau HP. Nah, di sini
sebelum pertemuan ini sudah Ibu himbau supaya kalian membawa HP. Nah, itu juga sebagai sumber belajar kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti, di sini ada SBK. Coba kita berdiri semua. Ikuti aba-aba dari Ibu ya. Ingat, ikuti aba-aba dari Ibu. Apa yang diucapkan Ibu itu yang kalian ikuti. Nah, bebek-bebek, ayam-ayam. Bebek-bebek, ayam-ayam. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ada berapa bebek? 4. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek tadi? Oke, yang berikutnya adalah sebelum menjabarkan materi di sini Ibu ingin bertanya. Ibu ingin tahu sejauh mana kamu mengetahui tentang gotong royong sebelum kita masuk ke materinya. Di sini ada 2 pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian. Yang pertama itu, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan kegiatan gotong royong? Kalau Amir, kegiatan apa? Supaya misalnya sama-sama memperbaiki jalan yang rusak. Ya, jadi kerja bakti memperbaiki jalan yang rusak, jembatan rusak itu adalah salah satu contoh penerapan gotong royong yang sering kita temui di masyarakat. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang dapat membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan? Nah, selain disebutkan Amir tadi, hal apa lagi? Nadine. Kerja bakti di lingkungan sosial. Kerja bakti di lingkungan sosial. Ada lagi? Mila? Ya, memberi bantuan seperti dana bansos, ya benar sekali. Nah, memberi bantuan ini seikhlasnya sama dengan tujuan dari pembelajaran tadi ya, atau manfaat daripada gotong royong tadi. Jadi tepuk tangan dulu ya untuk yang sudah menjawab. Terima kasih. Kita sudah masuk kegiatan inti. Sebelum ke materi, Ibu mau kalian mengamati gambar di depan. Ada gambar 1, ada gambar 2. Ada yang bisa menjelaskan gambar 1 itu kegiatannya apa? Coba angkat tangan. Caca, silakan. Petugas membersihkan jalanan yang ada di kota. Oke, itu adalah petugas kebersihan ya, membersihkan jalanan dari sampah, membersihkan selokan. Gambar yang nomor 2, silakan Chelsea. Seorang anak yang sedang membersihkan halaman rumahnya. Ya, jadi benar, ini adalah gambar seorang anak yang sedang membersihkan halaman rumah. Nah, jika kita lihat dari kedua gambar itu, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa gotong royong itu bekerja sama, mengerjakan sesuatu. Kalau kita bandingkan, gambar yang 1 itu banyak orang yang bekerja, sedangkan gambar yang satunya sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Bahwa gotong royong itu kalau kita bekerja sama, segala sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Ya makanya harus ada gotong royong. Nah, di sini juga nanti akan dibahas gotong royong itu dibagi menjadi berapa macam. Kita lanjut ya. Nah, yang pertama kita lihat konsep gotong royong. Pernahkah kamu mendengar kata gotong royong? Pernah. Ya sering, bukan pernah lagi, sering di masyarakat, di dalam keluarga. Bahkan gotong royong itu ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Yang kedua, apakah kalian pernah ikut gotong royong? Pernah ya, kita semua pernah ikut kerja bersama-sama atau gotong royong. Nah, gotong royong merupakan identitas budaya Indonesia. Ya, ada pepatah menyebutkan berat sama dipikul, ringan sama digiling. Artinya,
Pekerjaan yang berat jika dilakukan bersama-sama maka akan terasa lebih ringan. Nah, lalu apa sih gotong royong itu? Mari kita lihat ya. Ini masih konsep. Jadi gotong royong itu bekerja sama. Nah, gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa. Yang apa katanya bahasa Jawanya? Gotong royong. Ya, gotong royong di situ dibagi lagi menjadi dua arti. Gotong dan royong. Gotong artinya dipikul atau diangkat. Kalau royong adalah bersama-sama, mengangkat beban bersama-sama. Nah, di sini ada dua jenis gotong royong. Yang pertama, gotong royong menolong. Nah, seperti kegiatan individu, misalnya membantu tetangga yang mengadakan upacara pernikahan. Terus membantu tetangga yang ada mengalami misalnya musibah upacara kematian. Terus membangun rumah. Yang kedua ada gotong royong kerjasama. Contohnya apa? Bersih-bersih desa, membuat tanggul, membuat jalan. Nah itu. Nah di sini ada yang kedua ya, ini yang kedua ini adalah makna daripada gotong royong. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang majemuk, baik dari segi agama, budaya maupun bahasa. Terus gotong royong dapat melekat dan menguatkan solidaritas sosial. Gotong royong melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong menolong dan menghargai perbedaan. Gotong royong dapat meringankan beban orang lain. Gotong royong mampu mengurangi kesalahpahaman. Nah, gotong royong dapat mencegah berbagai konflik. Yang terakhir, gotong royong dapat meningkatkan masyarakat. Nah, ini contoh daripada gotong royong. Bentuk gotong royong di Indonesia dapat dilihat dari berbagai macam bentuk. Nah, istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Maksudnya itu antar daerah itu mempunyai bentuk gotong royong yang berbeda-beda dengan nama tersendiri ya. Misalnya di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Nah, sambatan itu berarti kita memanggil orang ketika kita ada acara meminta tolong pada orang lain, itu namanya sambatan. Nah, kalau di Sulawesi namanya tradisi gotong royong disebut dengan arisan tetangga, sejenis kerja bakti bergilir. Mungkin di daerah kita juga ada kayak pergi nunggal gitu kan? Iya. Nah, pergi ke kita nanti juga kita akan balas. Ya, balas hari itu. Nah, ya itu. Sudah jelas? Sudah. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kegiatan intinya kalian membentuk kelompok. Berhubung di sini kita 25 orang, satu kelompok 5 orang, jadi ada 5 kelompok. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu tunjuk tadi. Silakan. Menjawab ketiga pertanyaan yang ada di RKPD ini atau sama dengan yang ada di Ibu tampilkan ya. Nah, di mana kalian mencari jawabannya? Pertama, Ibu juga akan membagi artikel yang sudah di print. Yang kedua, kita juga menggunakan buku paket kelas 10. Di situ di halaman 46. Nah, yang ketiga, kalian bisa membuka internet atau Google, yaitu melalui HP yang sudah kalian bawa ya.
melakukan kebaikan kepada Maju ke depan presentasi. Nanti setiap kelompok siapkan satu pertanyaan ya. Satu kelompok maju ke depan. Presentasi waktunya kurang lebih 3 menit. Setiap kelompok bertanya, satu kelompok satu pertanyaan. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini sebagai mata pelajaran, untuk kita semua perkenalkan kami dari kelompok selalu disiapkan dan tetap. Yang pertama, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan tentang konsep gotong royong akan dibacakan oleh teman saya. Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Gotong royong juga merupakan kegiatan kerjasama masyarakat. Berikan contoh untuk gotong royong di masyarakat. Berikut merupakan contoh gotong royong di masyarakat. Kerja bakti di lingkungan masyarakat, membersihkan sampah di selokan, membangun rumah bersama, membantu proyek pembangunan desa, membersihkan tempat ibadah. Baik, kami persilakan kelompok kelompok ini dulu ya. Kenalkan, saya wakil ketiga dari kelompok 1. Bagaimana gotong royong dapat membentuk nilai solidaritas dan kesatuan di masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sophia. Selain memberikan makna kebersamaan, gotong royong juga memberikan nilai kebahagiaan dengan adanya tolong menolong dan kerja bakti antar masyarakat.
Ketika satu masyarakat mendapat musibah, masyarakat lain akan dengan sadar membantu dan memberikan pertolongannya tanpa harus diminta. Yang pertama yaitu jelaskan tentang konsep gotong royong. Menurut pendapat kami, gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Konsep gotong royong dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Gotong royong dapat menjadi media sosial atau sosial profesional untuk mendukung kekuatan institusional pada level komunitas. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Anggota-anggotanya ada Emeliana Rita, kemudian Alvintia Safira, kemudian Veronica Yeni, dan yang terakhir Andreas Aldo, dan yang terakhir saya sendiri dari Malaya Permajero. Di sini kami akan menjelaskan Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelas 1 ingin menjelaskan konsep gotong royong. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francis Degosino. saya Selamat pagi. Di sini tadi ada 5 kelompok, semuanya sudah maju ke depan. Sekarang kita membuat lagi apa itu gotong royong ya. Tadi semuanya sudah menjelaskan dengan benar apa itu gotong royong, konsep gotong royong, contoh gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, semuanya sudah benar ya. Menyimpulkan apa itu gotong royong atau yang aku sebutkan ya, coba si Amel, kamu simpulkan apa itu gotong royong, apa itu pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan. Silakan. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk meringankan suatu pekerjaan. Di pembelajaran kita belajar beberapa manfaat gotong royong seperti menumbuhkan rasa saling tolong-menolong, rasa kekeluargaan, dan hargai perbedaan. Oke, terima kasih. Coba kasih aku dulu untuk berikutnya Ibu ingin mengevaluasi kegiatan kita tadi. Sejauh mana kamu paham tentang gotong royong ya? Pertanyaannya secara lisan saja, kita hanya jawab saja ya. Jadi sebutkan, yang mau menjawab nanti angkat tangan ya. Sebutkan bentuk gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Contoh gotong royong di lingkungan sekolah seperti piket kelas. Ya, benar saja. Terus mengumpulkan sampah di lingkungan kelas. Ada lagi yang mau menjawab? Selanjutnya adalah kita masuk ke kegiatan refleksi. Nah, di sini apakah ada sesuatu yang menarik selama pembelajaran? Menurut kamu ada? Menurut Caca ada? Apa? Kita mengetahui apa saja gotong royong yang ada di kita dan Oke, yang keempat, apa yang saya suka dan tidak suka dari kegiatan pembelajaran kali ini? Suka. Yang tidak suka apa? Oke, terima kasih ya, tepuk tangan dulu kita. Nah, tadi Ibu kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bab yang kedua tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ya, kamu boleh bersiap-siap membawa bukunya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan melakukan proyek. Proyek itu nanti kalian akan menyiapkan kaleng. Kita
melakukan kegiatan kayak menyumbang secara sosial. Nanti dalam jangka waktu 1 minggu baru kita kita presentasikan. Nah, hasil daripada sumbangan kalian itu nanti kita berikan kepada yang membutuhkan. Nah, kurang lebihnya Ibu kira cukup untuk hari ini, dan terima kasih atas partisipasinya. Ibu kira minta 1 orang maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan si Tio maju ke depan. Mas, silakan berdiri. Kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap.